Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel saya, Irfan Fitri Itamba. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia untuk datang ke channel saya, menonton dengan materi-materi dari audit under Sir John Renandi. Baik, kesempatan kali ini kita sebagai auditor, kita akan membahas bagaimana mengaudit utang akrual, atau sering kita sebut dengan audit untuk kewajiban atau utang yang harus dibayar. Nah, kita akan mulai. Jadi dengan subjudul di sini yaitu merancang dan melakukan pengujian audit dari kewajiban yang masih harus dibayar. Di sini ada contoh dalam figur 19.3 di buku audit. Accrued property tax and related account. Jadi di sini contohnya yaitu dengan akrual pajak properti. Di sini yaitu ada accrued property tax dan property tax expense. Nah, yang pertama yaitu balance pertama yaitu di mana pembayaran. Pembayaran ini yaitu berupa pajak properti. Dan pengeluaran untuk pajak properti ini yaitu dengan apa? Dengan waktu atau periode yang sekarang. Nah, dan kemudian di ending balance kan. Nah, kemudian pembayaran untuk pajak properti ini berasal dari akuisisi dan siklus pembayaran. Nah, di contoh sebelumnya juga dalam materi-materi sebelumnya sudah diterangkan di dalam buku tax audit. Baik, kategori akun utama ketiga dalam siklus akuisisi dan pembayaran telah bertambah kewajiban, yaitu estimasi kewajiban yang belum dibayar atas jasa atau manfaat yang dimilikinya diterima sebelum tanggal neraca. Nah, banyak kewajiban yang masih harus dibayar mewakili masa depan kewajiban untuk layanan yang tidak dibayar akibat berlalunya waktu tetapi tidak dapat dibayarkan pada tanggal neraca. Nah, jadi dalam akrual audit tax akrual ini, di mana pada saat kewajiban-kewajiban itu mau dibayar, di sana ada yang dinamakan dengan jatuh tempo atau waktu untuk membayar kewajiban. Dikatakan bahwa tetapi tidak dapat dibayarkan pada tanggal neraca. Masih ada apa? Perusahaan-perusahaan yang belum melakukan pembayaran itu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Baik, kita lanjut. Nah, kewajiban-kewajiban tadi sudah kita baca atau kita dengar bahwa ada seperti tax atau pajak, mungkin kita tahu pajak pendapatan dan lain-lain. Nah, di sini ada kewajiban lainnya. Apa aja? Yaitu yang pertama, penggajian yang masih harus dibayar, yaitu salary. Kemudian pajak penggajian yang masih harus dibayar, bonus petugas yang masih harus dibayar, komisi yang masih harus dibayar, biaya profesional yang masih harus dibayar, sewa yang masih harus dibayar, bunga yang masih harus dibayar. Nah, ini adalah kewajiban-kewajiban yang harus dibayar atau disebut dengan accrual. Baik, verifikasi biaya yang masih harus dibayar bervariasi tergantung pada sifat dari accrual dan keadaan klien. Untuk sebagian besar audit, accrual hanya membutuhkan sedikit audit waktu. Nah, jadi dalam kasus ini misalnya itu keuntungan sewa properti bertambah sepanjang setahun. Oleh karena itu pada tanggal neraca atau porsi tertentu dari total biaya sewa yang belum dibayar harus apa? Harus ditambahkan. Jadi ada di sana mengenai berkenaan dengan waktu. Jadi kita sebagai audit untuk melihat akun-akun kewajiban, kita harus melihat apa? Tanggal di mana apa? Kewajiban itu harus dibayar atau tanggal kewajiban itu kita terima atau kita akui. Nah, tadi kita sudah mengulas figur 19.3 mengenai accrued property atau pajak properti. Nah, sebelumnya di dalam kewajiban, contoh kewajiban yang lainnya yaitu seperti biaya
jaminan atau asuransi, dan biaya pensiun. Nah, ini masih harus apa? Harus dibayar atau kita sebut dengan accrual serupa. Jadi asuransi, biaya pensiun itu juga akun-akun yang biasa kita dengar yang harus dibayar. Jadi dalam figure 19.3 ini mengilustrasikan bagaimana akun yang biasanya digunakan oleh perusahaan untuk properti yang masih harus dibayar pajak, yang menunjukkan hubungan antara pajak properti yang masih harus dibayar dan diakuisisi dan siklus pembayaran melalui debit akun kewajiban. Karena sumber debitnya adalah jurnal pengeluaran kas, pembayaran pajak properti seharusnya sudah telah diuji sebagian oleh pengujian akuisisi dan transaksi siklus pembayaran. Jadi karena pembayaran debitnya adalah jurnal pengeluaran kas, pembayaran pajak properti seharusnya telah diuji sebagian oleh pengujian akuisisi dan transaksi siklus pembayaran. Jadi karena dia dalam pengeluaran kas, jurnal pengeluaran kas, pada saat kita melakukan pembayaran kepada pihak perpajakan itu sudah apa? Sudah bisa kita cek melalui catatan-catatan jurnal tersebut, atau sebelumnya mungkin kita sudah bisa mengetahuinya informasinya. Kemudian saat auditor memverifikasi akrual pajak properti, nah auditor harus mementingkan dua hal. Apa yang dua hal ini? Yang pertama yaitu properti yang sudah ada yang akrual pajaknya sesuai berada di akrual susunan acara. Kegagalan untuk menyertakan properti yang akan dikenakan pajak akan mengecilkan kewajiban pajak properti atau kelengkapan. Bisa jadi salah saji material terjadi, misalnya jika pajak atas properti tidak dibayar sebelum neraca tanggal dan tidak termasuk sebagai pajak properti yang masih harus dibayar. Yang kedua, pajak properti yang masih harus dibayar dicatat secara akurat. Perhatian auditor adalah perlakuan konsisten atas akrual dari tahun ke tahun, atau disebut dengan keakurasian. Nah, kita sebagai auditor harus kita melihat bagaimana akuratnya data-data yang kita teliti. Auditor menggunakan dua tes utama untuk memasukkan semua akrual. Auditor memverifikasi akrual pada saat yang sama dengan audit pembayaran pajak seperti tahun berjalan. Jadi, kita sebagai auditor, kita harus membandingkan dari tahun sebelumnya dengan tahun ke depan, karena bisa saja perusahaan atau manajer keuangan melakukan seperti kalau kita sering sebut dengan cut off. Nah, tetapi di dalam mengaudit kita melihat apa kecurangan-kecurangan yang ada di sana. Mungkin mereka bisa saja menggantikan untuk kewajiban-kewajibannya supaya apa? Supaya perusahaan terlihat bisa mempertahankan atau membayar kewajiban-kewajiban tersebut. Nah, auditor juga membandingkan akrual dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi, teman-teman, jangan lupa dalam melakukan audit, apapun yang kita akan audit terlebih seperti pajak, kita harus melihat tahun sebelumnya atau melakukan perbandingan antara tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang atau tahun di depannya. Nah, setelah auditor yakin bahwa semua properti kena pajak telah dimasukkan dalam jadwal yang disiapkan klien, mereka mengevaluasi kewajaran pajak properti pada setiap properti dan digunakan oleh klien untuk memperkirakan akrual. Nah, dalam beberapa kasus, totalnya sudah ditetapkan oleh otoritas perpajakan dan dikirim ke klien, sehingga dimungkinkan untuk memverifikasi jumlahnya dengan membandingkan jumlah pada jadwal dengan tagihan pajak. Jadi, kita sudah terbantu dengan adanya adanya otoritas perpajakan. Nah, dengan mereka memberikan surat untuk pembayaran pajak, nah dari situ juga kita tahu kita tahu data-datanya bahwa kapan pajak ini harus dibayar atau beban pajak harus dibayar dan jatuh temponya. Nah, dalam kasus lain, akun tertentu seperti pajak pendapatan yang masih harus dibayar, garansi biaya dan biaya pensiun seringkali material dan membutuhkan upaya audit yang cukup besar. Yang paling penting adalah pertimbangannya. Dengan menggunakan porsi yang sama dari setiap pembayaran pajak untuk akrual yang digunakan di tahun sebelumnya, kecuali ada kondisi yang dapat dibenarkan untuk perubahan. Jadi ingat, tetap kita periksa tahun sebelumnya. Tanggal-tanggal di sana apakah perusahaan melakukan pembayaran atau jatuh temponya bagaimana? Apakah ada perubahan? Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Kemudian setelah akrual dan beban pajak properti untuk
Setiap bagian properti telah dihitung ulang. Jumlah totalnya harus ditambahkan dan dibandingkan dengan buku besar. Nah, jadi setelah kita melihat sudah akrual, setelah akrual atau beban pajak propertinya sudah kita hitung, jangan lupa teman-teman, kita harus melihat apa? Buku besar. Selalu kita bandingkan dengan apa? Dengan pencatatan perusahaan. Nah, dari situ kita akan melihat bahwa apa? Kebenaran dengan data-data yang kita terima atau perhitungan yang kita lakukan, artinya apa? Seimbang atau balance dengan yang mereka catat. Dalam banyak kasus, pajak properti adalah dibebankan ke lebih dari satu akun pengeluaran. Dalam hal ini, auditor harus menguji kebenarannya klasifikasi dengan mengevaluasi apakah jumlah yang benar dibebankan ke setiap akun. Nah, materi kita pada saat ini yaitu mengingatkan kepada kita sebagai auditor untuk menguji apa? Bagaimana klasifikasi yang kita lakukan. Bisa dikatakan bahwa pajak properti ini apa? Dibebankan kepada apa? Beberapa akun. Mungkin banyak akun-akun yang akan perusahaan kaitkan dengan apa? Dengan beban pajak properti ini. Jadi kita harus bisa memilah di mana klasifikasi daripada apa? Pajak properti ini. Baik, sampai di sini materi kita, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan salam sehat. Tuhan memberkati.